Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Setio Saputro, CGP Angkatan ke-11 dari Kabupaten Sukoharjo. Di sini kita akan menjabarkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal-hal yang ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Untuk penerapan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Apa itu metode Bagja? Metode Bagja yaitu B. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. B. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak, saya mengambil visi mewujudkan cendekiawan muslim berwawasan global yang mengintegrasikan Al-Quran, adab, dan sains teknologi. Prakarsa perubahan mewujudkan murid yang mandiri dan bernalar kritis melalui pembelajaran di kelas. Dari prakarsa perubahan itu, saya mengambil satu pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan murid yang mandiri dan bernalar kritis melalui pembelajaran di kelas? Yang pertama, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya mewujudkan murid yang mandiri dan bernalar kritis melalui pembelajaran di kelas. Kedua, membaca berbagai literatur tentang berbagai kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap mandiri dan bernalar kritis pada anak. Yang ketiga, mencari informasi tentang pembelajaran yang dapat menggali sikap mandiri dan bernalar kritis pada anak. Diambil pelajaran, discover. Pertanyaan yang diajukan adalah aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung terwujudnya murid yang mandiri dan bernalar kritis. Yang kedua, situasi seperti apa yang dapat membantu mewujudkan sikap mandiri dan bernalar kritis murid di kelas. Tindakan atau pendidikan yang dilakukan yang pertama, mencari tahu aktivitas apa saja yang dapat mendukung sikap mandiri dan bernalar kritis pada murid. Kedua, mengidentifikasi aktivitas yang dapat mendukung sikap mandiri dan bernalar kritis pada murid. Dan yang ketiga, menciptakan situasi yang dapat membantu mewujudkan sikap mandiri dan bernalar kritis. G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaan yaitu apa kebiasaan baru yang akan terjadi jika murid sudah memiliki nilai mandiri dan bernalar kritis dalam pembelajaran di kelas. Kedua, hal apa saja yang dapat mendukung murid untuk senantiasa menerapkan sikap mandiri dan bernalar kritis pada pembelajaran di kelas. Daftar tindakan yang bisa kita lakukan, yang pertama, menyusun daftar keterampilan baru yang diperoleh. Yang kedua, membuat poster, tips pelatih, dan manfaat sikap mandiri dan bernalar kritis pada murid dan dipajang di dalam kelas atau meeting sekolah. Ketiga, memberikan penghargaan hadiah sederhana kepada murid yang berprestasi sehingga mendorong murid lain untuk ikut berprestasi. J. Jabarkan rencana, desain. Pertanyaan, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sikap mandiri dan bernalar kritis pada murid melalui pembelajaran di kelas? Tindakan yang dapat dilakukan
Yang pertama, mewujudkan kesepakatan kelas dan menjalankannya. Yang kedua, melakukan asesmen untuk mengetahui kemampuan dasar anak dalam hal ketercapaian diri, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan pemangku kebijakan, kepala sekolah, guru, wali murid untuk menyediakan fasilitas pendukung. Yang terakhir yaitu atur eksekusi, deliver. Pertanyaan, siapa saja yang dapat saya libatkan dalam mewujudkan sikap mandiri dan bernalar kritis murid melalui pembelajaran di kelas? Tindakan yang dapat dilakukan yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru lain untuk mengobservasi dan memberikan umpan balik saat pelaksanaan pembelajaran, menyusun refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil observasi dan umpan balik. Demikian presentasi demonstrasi konseptual yang dapat kami sampaikan. Ada salah dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.